Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kalau bicara ekosistem, pasti kita tuh sering mengingat adalah produk dari Samsung, produk dari Huawei, produk dari Apple. Yang tentunya kalau mereka tuh ngeluarin produk, sistemnya mereka, softwarenya mereka itu saling terhubung dan emang bikin ya ketergantungan sekali teman-teman ya. Tapi harganya lumayan tinggi. Kita beli tabnya tuh lumayan harganya, beli smartwatchnya lumayan harganya, beli TWS-nya juga lumayan harganya, dan beli handphonenya yang seri flagshipnya juga lumayan harganya. Nah, kalau bicara Kirihore kayaknya ini bisa jadi rekomendasi teman-teman ya. Walaupun secara software belum matang banget. Ya, produk ini tuh emang bagus teman-teman ya. Dengan harga terjangkau, tapi dari software saya akui mereka kurang sekali. Bicara dari Infinix, bicara dari Tecno. Ya, untuk software mereka emang nggak terlalu bagus. Tapi kalau dari spesifikasi, ya bisa bersanding lah sama produk Redmi, produk Realme gitu ya. Lebih bagusan yang ini dari spesifikasi gitu teman-teman ya. Nah, mengapa sih saya rekomendasikan ini untuk teman-teman yang Kirihore pengen punya ekosistem yang murah tapi bagus teman-teman ya. Nah, kalian pasti tahu lah ya, udah banyak banget yang bahas mulai dari tabletnya ya, Vista Tab 30, dan ini sudah kita pakai selama berbulan-bulan, dan saya udah nggak pengen pakai tablet yang lain karena emang ya bagus saja untuk pakai ini ya. Expert pun kita jual kemarin ya, dan saya mempertahankan ini. Saya bingung kemarin pilih ini atau Expert, dan akhirnya saya pilih pakai ini karena lebih nyaman saya pakai buat kerja, buat script, buat nonton YouTube, ya buat Netflix juga ya saya seringan pakai ini. Kemudian untuk handphone, untuk gaming saya pakai ini teman-teman ya. Untuk HP daily driver pertama saya adalah Samsung, yaitu Samsung bekas juga saya belinya. Tapi untuk main gaming full ya, kalau buat yang isi waktu luang saya pakai itel RS4 teman-teman ya. Dan untuk ini produk terbaru untuk SmartRing ya. Kita pakai ini udah 2 mingguan dan saya merasa nyaman pakai ini ya. Kalau pakai smartwatch saya sering lepas dan saya jarang pakai itu ya. Dan kalau smartwatch kan kena sabun itu dia ya, kalau kena di strapnya putih-putih gitu ya. Kalau ini SmartRings ini jadi pengganti smartwatch ya. Jadi lebih praktis dan lebih oke lah saya pakai ya. Dan selama saya pakai juga nggak ada keluhan sama sekali. Oke, itu dia 3 produk yang saya pakai daily driver. Dan ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang pengen nyoba ekosistem Kirihore. Nah, pertama sih kita mau bahas yang ini teman-teman ya. Ya, SmartRings. Ini adalah teknologi baru ya. Ya menurut saya sih baru, walaupun udah ada sih brand-brand lain yang udah ngeluarin ya. Dan yang paling heboh ngeluarin kan Samsung ya, Samsung Galaxy Rings yang harganya di 5 jutaan pre-order kemarin. Nah buat teman-teman kalau pengen beli Samsung Galaxy Rings ya silakan. Tapi kalau kalian emang nggak punya budget ya segitu, punya budget cuma 300 ribuan, bingung pilih smartwatch atau ini, ya saya saranin sih nyoba ini karena emang feel-nya tuh beda banget teman-teman ya. Dari bentuk ya seperti ini, simple banget. Ini kita bisa pakai tidur ya, nyaman banget ya. Terus di sini tuh kita juga pakai mandi ya, aman juga. Dan selama semingguan lebih saya pakai, ini nggak bikin gatal teman-teman ya. Biasa kan ada ya, barang-barang seperti ini tuh kalau murah pasti bikin gatel dan nggak nyaman. Nah selama semingguan kita pakai ini nggak gatel, nggak apa-apa lah ya. Kita juga pakai berkendara ya, seperti naik motor atau nggak naik mobil kan menyengkram gitu ya. Biasanya kan sakit di sini ya, di bagian si tangan kita. Tapi saya pakai di sini aman-aman aja, nggak ada keluhan sama sekali teman-teman ya. Kadang-kadang saya nggak merasa pakai ya cincin ya. Ini cincin itu kayak kita pakai cincin nikahan gitu ya. Ya bentuknya sama juga ya, beda warna aja. Kalau cincin nikahan kan warna gold gitu ya, ini warna silver. Nah untuk bicara warna, ini ada warna silver, ada warna gold, ada warna black juga. Nah kalian senang warna yang mana silahkan pilih ya. Dan ini sesimpel itu. Nah ini juga akurat banget sensornya ya. Untuk sensornya ini juga lengkap. Dia udah ada sensor heart rate, kita sudah coba pas video unboxing kemarin. Kemudian ada blood oxygen, dan secara data itu akurat sekali ya. Dan spesialnya ini juga ada sleep monitoring, yang mana tuh untuk bicara di smartwatch harga 300 ribuan jarang banget kan ada yang bisa sleep monitoring, tapi ini udah ada teman-teman. Jadi menurut saya sih ini udah komplit banget ya. Dan di sini juga buat ya langkah juga ada ya, langkah, lari juga ada. Dan secara aplikasi juga menurut saya sih udah oke banget ya. Dan saya cek sih nggak ada masalah untuk aplikasinya. Yang aplikasi namanya adalah itel Ring ya. Jadi kalau kalian beli ini wajib install aplikasi. Kalau tanpa aplikasi ya ini nggak ada gunanya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa melihat datanya karena nggak ada layarnya. Kita nggak bisa
tracking itu nggak bisa. Jadi kalian harus download aplikasi namanya adalah itel Ring. Kalian bisa download di iOS ataupun di Android teman-teman ya. Nih, gitu. Nah untuk bahannya ini adalah stainless steel, jadi udah kokoh banget. Udah berapa kali kena benturan sih aman sekali ya. Dan kalau kita tekuk seperti ini, ya keras ya, karena emang bahannya stainless steel ya. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang pengen ya rasa sensasi yang berbeda. Kalau beli smartwatch gitu-gitu aja. Kalau ini ya emang cakep banget sih teman-teman ya. Nih kalau kalian pengen nyoba ini, dan ini jadi ekosistem Kirihore yang pertama ya. Ya. Dan selanjutnya untuk handphone yaitu itel RS4. Dari pilihan smartphone ya, ada itel P55 5G, ada itel P65 yang bisa ngasih baterai double. Kemudian ada itel yang S24 yang biasa, ya layar AMOLED. Kemudian ada itel S25 Ultra. Untuk seri-seri sebelumnya ada itel S23 yang kalau kalian inget yang viral banget. Dan ada seri yang paling murah yaitu adalah itel A80 teman-teman ya. Ada itel A70, ada itel A50 juga. Nah dari semua produk itu, menurut Gadget Max yang terbaik adalah ini. Dari spesifikasi nggak ada yang bisa ngasih sekomplit ini teman-teman ya. Makanya setiap video atau setiap mungkin 2 bulan 3 bulan sekali kita bahas nih, karena emang speknya belum ada yang bisa mengalahkan teman-teman ya. Nah pertama dari performa teman-teman ya. Dari performa ini kembali dari boxnya, maaf ya. Dari performa dia udah dibekali Helio G99. Helio G99 RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, tipenya sudah UFS. Nah untuk storage-nya kalian bisa pilih yang mana ya, yang 256GB atau di 128GB. Nah untuk RAM ada juga nih RAM 12GB sama storage di 256GB. Tapi itu harganya kadang naik kadang turun teman-teman ya. Kalau saya sarankan sih kalau dapat yang bekas sih oke lah, ambil aja teman-teman, karena menurut saya speknya sih oke. Nah dengan spek seperti itu dia dapat skoran itu 400 ribuan. Pakai main gaming tentunya ya udah dilibas sekali teman-teman. Kita sudah pakai ini main game PUBG ya, seringan main game PUBG buat ngisi hiburan ya, puas banget ya. Gironya pun udah hardware. Jadi di kelas harganya ini nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini ya. Apalagi kalau kalian belinya fast event, itu gila banget potongannya teman-teman ya. Ini itel RS4. Terus untuk kamera, kalau saya bicara kamera, kalau kita lihat brand-brand yang terbaru dari itel, itu tuh nggak ada ace-nya. Saya nggak ngerti kenapa ya. Kayak di itel S25 Ultra itu nggak ada gyro hardware, jadi untuk Ultra Steady juga nggak ada di sana. Tapi ini ada. Jadi kalau kalian pakai ngerekam, enakan pakai ini ya. Nggak geter-geter, nggak goyang-goyang juga, dan lebih bagus gitu ya. Makanya saya bilang ini masih terbaik untuk saat ini. Belum ada yang bisa ngasih spek seperti ini. Mungkin nanti kalau ada seri selanjutnya, mungkin itel RS5 gitu ya, atau gimana RS6 ya, mungkin speknya lebih bagus lagi, bisa ngasih layar AMOLED ya. Kita nggak tahu kedepannya itel gimana. Apakah mereka masih konsisten jualan lebih murah atau konsisten jualan lebih mahal. Nah, bicara baterai juga nih awet ya, baterainya di 5000 mAh dengan dukungan charger di 45 watt. Yang mana tuh kalau kita bicara brand-brand yang sesama itel ya, atau kakak atau adik dari itel RS4, nggak ada yang bisa ngasih charger sebesar ini. Saya heran, kok ini ya yang dijor-jorin ya. Kayak itel S25 Ultra kemarin tuh nggak dijor-jorin sekali. Ya, tapi ini sih is oke banget ya. Kalau kalian pengen nyobain handphone atau ngerekomendasi handphone buat saudara-saudara kalian, ketimbang beli Redmi 14C, ketimbang beli Oppo A3X, kayaknya ini bakalan jadi sensasi yang terbaik teman-teman ya. Kalau siapa tahu nih kalian punya saudara ya, mungkin brand-brand seperti ini tuh masih dianggap brand Cina yang jelek gitu ya. Ya, siapa nih yang masih beranggapan gitu saudaranya di rumah-rumahnya ya, atau keluarga di rumahnya, kalau kita rekomendasikan ini, udah mindset pertama mereka tuh, wah ini brandnya jelek nih, jelek cepat rusak gitu ya, atau lemot ya. Tapi beda teman-teman. Kalau saudara kalian yang pengen punya handphone yang ngebut, kasih ini, udah nggak bakalan ngeluh sih. Mestinya sih nggak bakalan ngeluh. Apalagi kalau seri sebelumnya dia pakai Oppo A3s. Oppo A3s. Terus pindah ke sini sih pasti demen sekali. Sumpah, pasti demen sekali. Pasti kalau apalagi yang demen gaming ya, demen gaming pakai Oppo A3s ya. Terus kalian ganti pakai ini, pasti puas sekali tuh. Karena ya di masyarakat seperti ini, brand ini tuh belum naik kelas banget, masih dianggap brand aneh.
terus masih dianggap brand yang cepat rusak namanya. Ya, masyarakat yang emang nggak nonton reviewer ya, kalau sering nonton reviewer ya kasih brand ini pasti tahu. Tapi kalau ada yang masyarakat yang nggak seantusias gitu buat gadget, pasti mereka aneh ngeliat brand ini. Apalagi orang tua gitu ya yang emang nggak ngikutin teknologi, ya pasti males banget. Kasih lihat ini udah di blacklist langsung, udah dengan nama itel pun udah di blacklist langsung ya, apalagi di daerah Jawa udah di blacklist langsung nih brand ini. Jadi nggak bakalan dibeli teman-teman. Tapi kalau udah pernah make pasti puas banget, saya yakin teman-teman gitu ya. Itulah itel ya, itel RS4 masih terbaik sih di tahun 2025 awal, masih terbaik, belum ada bisa penggantinya ya. Oke, dan terakhir ini saya sering pakai teman-teman ya. Kemarin saya agak bingung pilih ini atau Expand. Ya, Expand kita akhirnya jual di 1,4 juta rupiah dan saya masih pakai ini. Nah, ngapain sih pakai tablet, Bang? Nah, untuk pakai tablet ini sih saya seringan buat ngedit video-video pendek ya, seperti video di Shopee video, di TikTok gitu ya. Saya sering juga buat video short-short yang ringan-ringan gitu. Terus ngeditnya saya pakainya ini. Ya, buat sekedar CapCut sih masih bisa banget teman-teman ya. Buat CapCut bisa banget, apalagi baterai 7000 mAh. Biasanya tuh kalau saya keluar sama keluarga kan nggak ada kerjaan ya, anak-anak lagi main sendirinya gitu ya sama teman-temannya misalnya, saya seringan bengongnya pakai ini. Karena baterainya awet juga 7000 mAh. Kemudian layarnya juga enak, sudah Full HD, sudah bisa pasang kartu SIM ya. Kalau Expert kemarin tuh nggak bisa pasang kartu SIM, jadi saya seringan ya hotspot-an gitu, cuma kurang praktis menurut saya. Akhirnya ya saya pilih ini aja ya. Pengennya sih ganti ke Expert yang bisa pakai sinyal, cuma harganya kan 2 jutaan ke atas. Jadi saya urungkan beli itu, ya udahlah saya pakai ini. Selama berbulan-bulan saya pakai ini sih, saya aman-aman aja ya. Walaupun secara performa ini emang di bawah dari ya Expert, tapi is okay lah ya menurut saya, karena fiturnya udah lengkap banget di kelas harganya, walaupun secara performa emang agak kurang gitu ya gitu. Nah, untuk keyboardnya sih saya pakai keyboard dari robot ya, jadi bukan keyboard dari tabnya ini, karena males beli lagi ya. Karena saya punya yang itu aja, saya pakai itu aja kalau saya pengen ngetik script di sini gitu teman-teman ya. Nah, itu aja sih ya gadget yang saya pakai untuk daily driver saya untuk versi Carry Hore. Nah, ini adalah gadget kedua saya teman-teman ya. Untuk gadget pertama untuk kerja dan komunikasi saya pakai Samsung Note 10 Plus. Mana ya produknya saya lupa. Itu Samsung Note 10 Plus yang saya beli bekas. Terus untuk sisanya untuk entertain saya pakai produk dari itel teman-teman ya, yaitu itel RS4 buat main gaming di mobile, dan untuk nonton di Netflix atau nonton YouTube gitu ya, nonton podcast, saya seringan pakai ini VistaTab 30 ini. Yang harganya sih di bawah 2 juta semua ya. Ini 1,8 juta kalau seingat saya. Ini harganya 1,5 juta untuk varian 8 per 256 GB. Kalau sekarang beli sih palingan 1,6 atau 1,7 teman-teman ya, karena belum ada diskon yang tinggi banget. Dan yang ini terbaru sih ya. Gitu teman-teman ya. Gimana? Inilah ekosistem Carry Hore teman-teman. Kalau bicara yang lain kayaknya belum ada yang bisa sebaik ini ya. Ya, itu aja. Yang paling nggak terbaik sih software-nya. Belum bisa sinkron secara akurat gitu ya. Misalkan pindah data, misalnya kita tarik ke sini gitu ya, ke tablet, terus dari tablet pindah ke handphone belum bisa ya. Jadi kita harus pakai pihak ketiga gitu, transfer data. Beda nih sama produk Huawei kan, tinggal ditarik bisa pindah nih, tarik lagi bisa pindah sini gitu ya. Itu keren banget sih ya. Cuma ya harganya kan lumayan tinggi. Kalau ini kan ya versi 2 juta ke bawah teman-teman ya. Nah, segitu dulu video Gadget Max ya. Videonya emang ngawur ngidul karena kita memang nggak pakai script ya, iseng-iseng aja ngobrolnya biar ada konten aja teman-teman ya. Oke, kalau kalian pengen beli produk ini bisa cek di link deskripsi. Nah, siapa nih yang pakai produk itel silahkan komen di bawah ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yup.